Menanti kabinet anti korupsi Prabowo Gibran adalah tema satu meja di forum malam ini. Telah hadir di studio Aceh Hasan Sazili, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Malam. Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Sujono. Malam, Mas Nus. Juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Ansar Simanjuntak, Bang. Malam. Ada Gun-Gun Herianto, ahli analis komunikasi politik. Malam, Gun-Gun. Dan Sekjen Transparansi Internasional Danang Widoyoko. Malam, Danang. Saya ke Bung Dhanil terlebih dahulu. Prabowo tegas mengatakan jangan cari uang dari APBN. Sebetulnya apa yang dimaksud itu? Pertama begini, Pak Prabowo tentu berangkat dari fakta empirik ya, bahwasannya banyak sekali kasus-kasus korupsi selama ini itu melibatkan kader-kader partai politik. Itu menjadi keprihatinan Pak Prabowo dan berulang kali Pak Prabowo misalnya mewanti-wanti kami misalnya yang di Partai Gerindra, kemudian ketika beliau menjadi presiden, ketika beliau menjadi Menhan, kemudian pada saat ini beliau akan segera disumpah menjadi presiden, kekhawatiran itu masih muncul. Itu pertama. Kemudian kedua, pengalaman Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu ada kerumitan birokrasi yang bisa berpotensi pada kasus-kasus korupsi. Bahkan kan Pak Prabowo secara terbuka berulang kali potensi korupsi yang mungkin bisa terjadi sebelumnya di kementerian-kementerian, dan selama 5 tahun Pak Prabowo bekerja secara langsung menyadari betul potensi itu sangat berbahaya dan akan merugikan keuangan negara. Kemudian ketiga, kan Pak Prabowo sejak masuk dunia politik selalu bicara tentang kebocoran. Bahkan ingat sekali selama beliau berkontestasi menjadi capres, kalimat yang paling pamungkas dan sering digunakan itu adalah bocor. Dan keprihatinan terkait dengan itu telah tetap ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Nah, oleh sebab itulah di banyak kesempatan Pak Prabowo menyampaikan bahwasannya ketua umum partai politik, bahkan disampaikan juga langsung ketika bertemu dengan ketua-ketua umum partai politik, agar mereka itu tidak menugaskan kadernya itu untuk mencari sumber pendanaan dari APBN. Politik dari APBN. Oke, tapi Bung Dhanil, ini menarik ya. Kalau tadi menyebut ya dokumentasi Kompas di 23 November 1993 itu ayahanda Pak Prabowo, Sumitro Jayadikusumo, mengatakan adalah tingkat kebocoran anggaran negara itu sampai 30% besarnya. Itu juga menjadi inspirasi dari Pak Prabowo. Betul. Jadi itu juga menjadi jadi temuan Pak Prabowo. Jadi angka 30% sampai dengan hari ini itu tetap menjadi fakta yang kontekstual. Ternyata. Dan itulah yang terus-menerus ingin dipastikan oleh Pak Prabowo, bukan hanya terkait dengan APBN, tapi potensi kehilangan potensi ekonomi di sektor sumber daya alam misalnya, kemudian di kelautan kita, itu juga besar sekali, sehingga itu juga menjadi concern Pak Prabowo. Nah, oleh sebab itulah pembicaraan terkait dengan integritas itu menjadi penting. Bahkan itu menjadi syarat pertama dan utama Pak Prabowo ketika menyampaikan syarat menteri-menteri beliau. Makanya kemudian secara langsung tanpa misalnya akrobasi atau atraksi terkait dengan integritas, Pak Prabowo hanya meminta para menterinya untuk menandatangani fakta integritas terkait dengan praktek anti korupsi dan komitmen mereka untuk mempraktekkan pemerintahan yang bersih. Oke, baik. Kang Aceh sebagai mitra koalisi, ini early warning system sebenarnya disampaikan oleh Pak Prabowo agar partai itu tidak cari duit dari APBN. Gimana Anda merespon itu? Ya, saya kira pernyataan Presiden terpilih Pak Prabowo sangat tepat ya untuk mewanti-wanti kepada partai-partai, termasuk saya kira juga kepada nama-nama yang diproyeksikan oleh partai maupun yang dinilai oleh Presiden Prabowo untuk menugaskan figur-figur yang tepat. Ya. Dan saya kira ini jelas bahwa integritas dalam konteks ini selain tentu kompetensi, kapasitas,
merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pembantu beliau. Dan tentu partai kami pun juga memberikan calon-calon menteri yang ya saya kira bisa dilihat rekam jejaknya. Oke, Jadi baik. buat kami apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo justru menjadi satu koridor agar memang di dalam menjalankan tugas-tugas negara Oke. kita harus fokus kepada upaya bagaimana memastikan target-targetnya lebih jelas, lebih terukur dan menghindari politik yang tanpa integritas. Oke, baik. Mas Gun-Gun, Ya. kalau Anda lihat ini sebuah early warning system yang disampaikan oleh Prabowo gitu, bahwa jangan cari uang dari APBN. Anda lihatnya pernyataan ini seperti apa sebetulnya? Ada dua dimensi ya dalam pernyataan politik ya. Pertama itu tentu ekspresi simbolik sebagai narasi. Dan ini tentu apa yang disampaikan sudah tepat. Artinya early warning yang disampaikan mungkin yang akan membantu Pak Presiden. Sekaligus ini bagian juga dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi narasi saja tentu tidak cukup. Tidak cukup. Karena apa? Pak Prabowo hari ini berada di puncak hierarki otoritas dalam konteks birokrasi pemerintahan. Sehingga langkahnya harus lebih maju, yaitu komitmen, goodwill dan political will. Contoh yang mewujud ya dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Misalnya dalam konteks penguatan institusi hukum. Bagaimana misalnya komitmennya, ya kan? Kemudian juga bagaimana misalnya mendorong fungsi-fungsi kontrol itu juga bebas dilakukan oleh teman-teman civil society. Jangan kemudian ketika ada kontrol misalnya itu kemudian resisten. Karena itu akan juga menyelamatkan fungsi keseimbangan politik ya, terutama dari suara yang kerap kali tidak bisa disuarakan. Misalnya tidak bisa disuarakan oleh teman-teman DPR. Nah, jadi ekspresi simbolik harus juga berbarengan dengan kesadaran, komitmen sekaligus kebijakan. Nah, ini baru kemudian kita bisa lihat perkembangannya setelah nanti dilantik dan menjabat. Oke, gitu. 100 hari apa yang dikerjakan kira-kira. Ya. Oke, baik. Mas Nusirwan, PDIP melihat ini gagasan early warning system di Pak Prabowo ini mudah, sesuatu yang akan mudah atau susah dilaksanakan sih sebetulnya? Yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentu awal yang baik. Awal yang baik. Awal yang baik tentu juga memberikan peringatan, mohon maaf khususnya bagi Pak Prabowo sendiri. Karena budaya di kita itu sangat melihat pemimpin. Maka pemimpin itu tentu termasuk diantaranya siapa-siapa yang kemarin sudah dipanggil itu akan memimpin institusi, memimpin kementerian, memimpin lembaga. Ini adalah pemimpin-pemimpin yang tentu akan menjadi contoh bagi seluruh perangkat yang ada. Jadi termasuk juga nanti di bawah komandan presiden, kepala pemerintahan, kepala negara, inilah yang akan menjadi contoh apa yang sudah disampaikan. Saya hanya ingin menambahkan karena kalimatnya penekanannya kepada jangan mencari uang dari APBN. Ya, itu bahasanya sangat jelas, tapi sebetulnya yang sangat dikhawatirkan itu adalah corruption dalam pengertian kebijakan yang membuat kerugian keuangan negara. Jadi kalau kita lihat setiap saat di mana terjadinya kejadian-kejadian pakai ditangkap dengan kostum oranye itu kebanyakan ya karena kejadian kasus-kasus yang terjadi atas anggaran-anggaran yang terjadi baik di pusat maupun di daerah. Tapi juga harus dicermati berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan ya? Kebijakan yang itu sebetulnya berimplikasi terhadap kerugian negara. Kalau hal-hal yang seperti bukan berarti kita membedakan antara yang kelas kecil dengan kelas besar ya, artinya kasus yang besar dan kecil tidak begitu. Semua sama, semua pelanggaran, semua harus ditindak. Tapi jangan sampai bahwa yang ditampilkan itu sangat tidak signifikan ya.
kita banyak kebijakan-kebijakan di mana berdasarkan konstitusi, sumber daya alam ya, Oke. semua itu dikuasai negara dan itu harus dijaga untuk kesejahteraan rakyat. Kalau kebijakannya itu tidak tepat, tentu ini masuk kategori Oke. Penyalahgunaan kekuasaan. Oke, Danang, Anda sebagai yang Sekjen Transparansi Internasional, niat sudah disampaikan secara terbuka. Apa yang harus dikerjakan lagi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Danang Widoyoko, niat sudah disampaikan. Gimana tahapan untuk mewujudkan niat itu agar betul-betul bisa dicegah terjadinya kebocoran uang itu? Ya, saya kira yang pertama itu mesti didudukkan dulu ya pemahaman beliau tentang korupsi. Yang saya tangkap nih sebetulnya jangan mencari uang dari APBN. Artinya korupsi itu dilakukan dengan anggaran diambil. Gitu. Ya. Faktanya kan tidak seperti itu. Seperti Pak Nusirwan bilang itu kan tidak seperti uang diambil. Sekarang ini semakin jarang seperti itu. Yang makin banyak ditangkap itu yang tadi pakai rompi oranye itu kan sebetulnya prakteknya dalam bentuk suap. Nah, di balik itu sebetulnya adalah APBN-nya dibelanjakan semuanya. Ada proses tendernya, ada proses pemilihan kontraktornya, penerima konsesi, tetapi kemudian ada kickback-nya, ada suapnya itu. Jadi sebetulnya kalau dipahami bahwa APBN-nya tidak dicuri, nggak dicuri. Tapi kemudian kebijakannya, pemilihan kontraktornya, pemilihan penerima konsesinya itu yang kemudian bermasalah gitu. Nah itu yang saya kira dari situnya. Nah kemudian yang kedua bagaimana mengatasi kebocoran dalam bentuk ini kebijakan yang menyeleweng. Saya kira kita mesti harus memberikan kepercayaan kepada Pak Prabowo ya karena beliau toh nanti akan diangkat jadi kita beri kepercayaan dan salah satu programnya adalah memperkuat auditor pengawasan dan saya kira itu yang perlu kita tagih janjinya nanti 100 hari 1 tahun. Jadi agar tidak hanya bilang retorika jangan cari uang dari APBN tapi apa yang dia lakukan. Nah saya kira Pak Prabowo harus kita ingatkan ada banyak program-programnya dalam janji kampanyenya, terutama salah satunya adalah memperkuat peran auditor. Itu apa, Danang? Memperkuat aparat penegak hukum itu konkretnya apa? Nah, salah satu janji beliau itu kan sebetulnya menambah anggaran untuk pemberantasan korupsi. Barangkali agak ada beberapa jargon yang bombastis ya, seperti misalnya mengejar sampai ke Antartika. Saya nggak tahu Antartika kan adanya penguin ya. Kalau mengejar koruptor bukan di situ gitu ya. Nah artinya sebetulnya yang diperkuat adalah seperti apa deteksinya gitu dalam konteks ini auditor. Seperti apa deteksinya dan kemudian ada janji lain misalnya memperkuat atau menambah anggaran untuk penegakan hukum, memperkuat KPK misalnya. Nah ini belum sampai ke situ nih. Ini baru sampai kemudian jangan curi uang dari APBN, jangan curi APBN gitu ya. Tapi kemudian apanya ini masih belum kelihatan gitu ya. Oke, Bung Daniel bisa menjelaskan nggak langkah selanjutnya setelah tidak mencuri uang dari APBN itu? Pertama tentu komitmen Pak Prabowo ingin memperkuat lembaga hukum. Lembaga hukum ya mulai dari kejaksaan, kemudian kepolisian dan KPK. Dan kemudian tentu sebagai tindakan preventif ya langkah Pak Prabowo salah satunya adalah memperbaiki fungsi-fungsi audit internal, BPKP sebagai auditor internal, yang kemudian BPK sebagai auditor eksternal pun demikian dengan auditor yang melekat yang namanya inspektorat. Nah itu penguatan terhadap kelembagaan lembaga-lembaga pemeriksa ini itu harus dilakukan. Nah kemudian salah satu yang menjadi concern Pak Prabowo dan ini menjadi hipotesis Pak Prabowo selama ini yaitu kita harus membangun sistem reward and punishment. Reward dalam konteks ini adalah para hakim, para penegak hukum yang bekerja baik, agaknya kesejahteraannya harus kemudian ditingkatkan. Itu sebagai bentuk rewardnya. Nah, tapi ketika diberikan reward, diberikan insentif peningkatan kesejahteraan, itu harus dibarengi dengan kebijakan disinsentif. Kebijakan disinsentifnya apa? Maka ketika ada aparatur hukum yang berkhianat terhadap tugas dan fungsinya tersebut, maka kebijakan disinsentif melalui penegakan hukum yang tegas itu harus dirancang. Nah, langkah-langkah itu sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Misalnya mulai dari peningkatan gaji hakim dan
nanti akan secara perlahan menyeluruh ke semua penegak hukum. Tapi jangan lupa, jangan terbuai, jangan seolah-olah kemudian peningkatan kesejahteraan, kemudian mereka abai tetap melakukan praktek-praktek moral hazard atau korupsi atau penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Maka akan ada yang disebut dengan disinsentif atau punishment yang tegas. Nah, itu tentu kita butuh pembicaraan yang panjang dengan teman-teman DPR terkait. Oke, dengan teman-teman DPR. Kang Aceh, tadi Bung Daniel mengatakan salah satunya adalah perkuatan KPK. Menurut pandangan Anda sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, apakah saatnya kemudian Pak Prabowo sebagai Presiden kemudian mengembalikan KPK pada fungsi yang orisinal? Iya, gini, salah satu hal yang harus kita tegaskan adalah bahwa penguatan lembaga-lembaga penegak hukum sebagaimana komitmen kita untuk terus bagaimana yang namanya APH ya, itu harus diperkuat. Kepolisian, kejaksaan ya. Dan tentu dalam konteks ini juga KPK juga penting. Nah, gimana memperkuat KPK itu? salah satu memperkuat, kan sekarang sebetulnya kalau dari aspek kelembagaan ya, KPK telah memiliki wewenang untuk melakukan penindakan, penyelidikan terhadap berbagai kasus-kasus korupsi. Oke. Tinggal kan sekarang secara efektif itu bisa dilakukan oleh lembaga ini. Gitu. Oke, baik. Pak Nus, dari pandangan PDI Perjuangan, gimana mewujudkan tadi perkuatan lembaga hukum yang setelah Pak Prabowo mengatakan jangan curi uang dari APBN, terus perkuatan ini konkretnya akan seperti apa kalau menurut perspektifnya Pak Nusirwan? Tadi teman-teman sudah menyampaikan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga hukum. Saya tidak menambahkan kembali ya, tentunya semua lembaga hukum ini kalau mau niat memberantas ya itu harus diperkuat. Itu tentu apapun alasannya itu harus diperkuat. Saya menambahkan satu yang berkaitan dengan terjadinya deviasi kewenangan yang menyebabkan adanya corruption ini. Itu adalah bahwa selama ini tidak pernah dengan baik adanya sebuah perjalanan program kerja yang bersamaan dengan program itu tentu ada pembiayaan yang disebut apakah itu APBN ataupun dengan pembiayaan yang lain. Tapi ada program. Oke. Ini yang dari hulu ke hilir tidak pernah secara lengkap, secara baik disusun dengan terintegrasi. Maksudnya adalah tentu harus ada perencanaan yang lengkap, yang seharusnya itu nilainya berapa atau yang benar, sehingga jangan sampai muncul seperti tadi yang diterangkan bahwa terjadinya kebocoran sampai 30%. Itu tahun 93 itu. Ini pasti dari hulu ke hilirnya terhadap setiap program itu ada yang tidak beres, ada yang tidak benar. Nah inilah sebetulnya kalau niat baik yang disampaikan oleh Pak Prabowo berkaitan dengan korupsi, saya berharap di samping lembaga-lembaga hukum, tapi juga yang berkaitan dengan pemrograman ini. Pemrograman rencana pembangunan ya? Rencana pembangunan ini yang benar, artinya yang lengkap dari hulu ke hilir untuk setiap sektor. Karena disinilah letaknya ketidakefisienan, pemborosan dan macam-macam terjadi. Yang mungkin bahwa kalau sekarang sekitar berapa APBN kita? 3.200. 3.200. Mungkin dengan sekian program yang seharusnya pembiayaan tidak demikian, tidak sebesar ini. Nah, maka ya kalau mau memberantas jangan separuh-separuh lah. Jangan separuh-separuh. Secara lengkap, secara utuh kita melihatnya ada problem apa sebetulnya di dalam membangun negeri ini. Baik, demikian. Bung Gun-Gun, saya ingin lebih konkret. Anda mewakili analisis kebijakan publik atau civil society. Misalnya perkuatan KPK, mau diapain KPK ini? Apakah ada aspirasi kembalikan kepada KPK yang lama dulu sebelum direvisi? Atau RUU perampasan aset yang tertunda-tunda? Lebih konkret, lebih maju daripada sekadar narasi. Gimana Anda lihat? Iya, memang kemarin salah satu titik balik ya, KPK itu pada saat menjadi bagian dari ranah eksekutif. Harusnya kemudian KPK memang tetap menjadi independen.
regulatory body. Dan itu saya sangat setuju bahwa ketika KPK itu kemudian tidak banyak cawe-cawe, terutama dari sisi eksekutif, itu akan menguatkan KPK. Belum lagi misalnya beberapa kewenangan yang ada yang kemudian kemarin itu sempat menjadi bermasalah ketika ada revisi Undang-Undang KPK. Nah, hal-hal yang elementer dalam konteks pemberantasan korupsi menurut saya memang perlu banyak hal yang ditinjau di hasil revisi Undang-Undang KPK beberapa waktu lalu itu. Oke. Mas Budiman, saya melihat ada beberapa catatan dari sisi politik ya, bukan hanya semata-mata soal KPK, tapi bicara soal penguatan peran ya, terutama untuk pemberantasan korupsi ke depan. Pertama yang harus diwaspadai itu adalah tendensi mayoritarian dalam landscape politik Indonesia. Berbahaya. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena ini salah satu titik krusial. Ketika misalnya apa saja bisa disahkan atas nama mayoritas, sekalipun misalnya publik tidak menghendaki, itu yang kemudian kerap kali menjadi pintu awal. Contoh misalnya waktu kemarin revisi Undang-Undang KPK, tentu menjadi catatan tersendiri. Highly fragmented multi-party system di Indonesia yang kemudian membuat bangunan koalisi menjadi koalisi besar pada saat pembentukan pemerintahan, salah satu yang harus diwaspadai adalah ekses negatif pada saat apapun bisa diputuskan atas nama Pengawasan suara ya. terbanyak. Oke, pengawasan. Jadi problemnya adalah bagaimana mengawasi kabinet Prabowo yang cukup banyak. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Harus benar-benar orang yang bersih, orang yang mau kerja dengan hati, orang yang akan melihat Indonesia secara utuh bahwa mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan, termasuk tidak boleh korupsi, kolusi dan juga nepotisme atau KKN itu sendiri. Jadi lebih tegas kepada menteri yang memang benar-benar melakukan korupsi. Integritas itu sangat-sangat diperlukan untuk kemudian melihat menteri-menteri dalam bagaimana kemudian ketika dia bekerja di kabinet. Untuk siapapun yang nanti terpilih jadi menteri, kami harap dan sangat-sangat berharap bahwa jangan ada korupsi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau mau supaya menteri tidak korupsi, gaji seberapa pun itu tetap aja. Kalau manusianya itu kan oknumnya, kalau pemerintahnya kan bagus. Yang oknumnya yang kita tidak bisa mendeteksi. Itulah suara publik ya, jangan ada korupsi di negeri ini. Kang Aceh, dengan kabinet yang besar, gimana mengawasi dan mencegah terjadinya korupsi itu? Ya, saya kira memang yang harus dilakukan adalah membuat sistem yang tidak memungkinkan terjadinya korupsi. Misalnya? Salah satunya saya kira penguatan sistem pengawasan internal yang harus lebih ketat. Yang kedua, ya tentu pengawasan secara eksternal melalui lembaga-lembaga penegakan hukum yang seperti kita diskusikan tadi. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana memastikan civil society dibiarkan untuk melakukan pengawasan secara secara bebas. Menurut saya itu sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan dalam konteks negara demokrasi. Oke. Jadi ya kita bisa buktikan nanti dalam proses pemerintahan yang akan datang, komitmen Presiden Prabowo ya menunjukkan apa yang disampaikan oleh beliau, dan saya berkeyakinan bahwa dengan kepemimpinan beliau yang memiliki ketegasan, beliau akan lebih punya wibawa secara politik untuk bisa menunjukkan dan melakukan pencegahan, dan juga tentu tadi dari aspek kelembagaan dari hulu sampai hilir soal penegakan pemberantasan korupsi ini bisa ditegakkan. Oke, baik. Danang Widoyoko, apa saran Anda sebagai aktivis anti korupsi agar gagasan tadi publik mengatakan jangan sampai terjadi korupsi di negeri ini? Ya, saya kira sebelum ini kita mesti mendudukkan persoalan lebih real lagi supaya tidak mengawang-awang ya. Jadi ada persoalan-persoalan struktural yang membuat keinginan Pak Prabowo itu nggak jalan. Pertama, APBN itu terbatas. Dan semua program Pak Prabowo ini spending semuanya. Ini kan seperti makan siang bergizi, gaji naik, penghasilan naik buat aparat penegak hukum. Nanti duitnya dari mana? Itu jadi pertanyaan. Kemudian yang kedua, tadi sudah disinggung, koalisi yang gemuk. Ini kan sebenarnya refleksi dalam studi ilmu politik disebut sebetulnya ini politik kartel.
Jadi partai politik itu hanya berkompetisi saat pemilu. Setelah pemilu memilih bergabung ke pemerintahan. Mengapa? Ya karena sumber duitnya di situ. Nah kita nggak melihat sebetulnya program realnya apa. Bukan cuma jangan mencuri uang, tapi bagaimana mengatasi pendanaan politik. Menurut Anda? Oleh karena itu kemudian saya kira ini sangat relevan, sangat penting. Pertama, Pak Prabowo harus menyelesaikan yang tidak sanggup diselesaikan Pak Jokowi, yaitu membenahi soal pendanaan politik. Selama ini partai politik ini menggantungkan sumber pendanaannya ya dari seperti katakan Pak Prabowo tadi, yang ada di kementerian-kementerian, ada di kementerian, di badan-badan negara gitu. Oleh karena itu kemudian harus ada subsidi yang memadai bagi partai politik, tetapi saat yang sama harus diimbangi dengan akuntabilitas. Nah selama ini macet nih, partainya juga enggan disubsidi karena mereka udah tahu dapat sumber-sumber yang lain yang lebih besar dan tanpa pertanggungjawaban. Kemudian di antara kementerian lembaga jalan sendiri-sendiri gitu. Padahal usulan ini sudah banyak diusung oleh KPK, Bappenas, tapi nggak pernah ada kemajuan. Saya kira ini PR penting bagi Pak Prabowo. Pendanaan partai politik, Gun, bisa nggak ditambah lagi usul yang lebih konkret dari gagasan Pak Prabowo untuk korupsi itu? Iya, menurut saya punishment terhadap mereka yang membantu presiden. Kenapa? Karena misalnya di era Pak Jokowi kan ada 6 menteri yang kena kasus, ya kan? Dan itu menurut saya harus jelas tegas bahwa jika misalnya terlibat dalam kasus korupsi, maka ada sanksi yang bukan hanya bagi individu yang melanggar, tapi juga bagi partai yang mendistribusikannya, gitu. Itu kan konkret menurut saya. Kenapa? Karena distribusi dan alokasi orang itu akan sangat menentukan proses politik sekaligus komitmen pemberantasan anti korupsi ke depan. Bung Daniel, tadi ada 2 usulan, pendanaan partai politik dan sanksi bagi partai politik yang menterinya korup. Ya, pertama dari sisi pendanaan partai politik kan itu memang komitmen Pak Prabowo sejak awal. Jadi di visi misi Prabowo Gibran juga itu menjadi bagian yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwasannya pendanaan partai politik itu perlu dilakukan dan tentu segera dibahas dengan teman-teman DPR nantinya. Kemudian terkait dengan sanksi, nah ini tadi saya sebutkan di awal, kita membangun reward, tapi kemudian kita juga membangun punishment, termasuk terkait dengan pendanaan partai politik. Ya, jadi kalau pendanaan partai politik itu tidak disertai dengan kebijakan disinsentif atau punishment, itu juga akan punya dampak yang buruk. Nah, oleh sebab itulah sejak awal ketika diskusi tentang reward and punishment ini itu selalu menjadi frame pikirnya Pak Prabowo. Ini kita naikkan gaji hakim, penegak hukum, segala macam, tapi jangan sampai kemudian itu kontraproduktif ternyata, karena tidak disertai dengan rancang bangun punishment terhadap mereka yang melakukan pelanggaran, korupsi, moral hajat, dan sebagainya. Oke, baik. Pak Nus, saya nggak tahu PDIP ini berada di dalam atau berada di luar ya. Tetapi menurut Pak Nus, sebenarnya gimana agar gagasan Pak Prabowo bisa terwujud apa selain pendanaan partai politik, reward and punishment, apalagi yang perlu dikerjakan oleh Pak Prabowo dalam 100 hari nanti menjadi presiden misalnya? Harapannya tentu di samping diucapkan, tapi tentu ada langkah-langkah konkret yang itu bisa terbaca. Saya tadi sudah awal mengatakan bahwa di negeri kita itu melihat pemimpin, Pak. Ya. Pemimpinnya seperti apa? Jadi kalau kembali kepada pertanyaannya Mas Budiman, mau bagaimana? Kami bersama-sama akan melihat apa yang akan dilakukan secara konkret. Apa saja yang kita bahas pada malam hari ini tentu ada tindakan yang nyata, yang terwujud. Baik itu menyangkut penguatan lembaga hukum, meningkatan kesejahteraan aparatur dan sebagainya berkaitan dengan program dan sebagainya. Nanti kita akan lihat. Jadi penglihatan itu lebih penting dalam wujud, dalam praktek untuk memperkuat apa yang sudah disampaikan beliau berkaitan jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Nah, tentu kita akan sama-sama akan melihat. Harapannya tentu sesuatu hal yang baik ini tentu kita akan dukung, itu sudah pasti. Baik. Sehingga siapapun yang menjabat itu kita tidak ada pikiran tidak mendukung. Nah, hanya semua sekali lagi kembali kepada
kita semua pemimpin-pemimpin ini yang baik Kang Aceh dan sebagainya itu adalah memberikan contoh bahwa apa yang dilakukannya itu memang untuk penegakan hukum dan memberantas korupsi. Oke, baik. Apa yang akan ditantikan publik dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Danang Widoyoko, sebagai aktivis anti korupsi, agar harapan itu tetap muncul di publik, apa yang Anda harapkan 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo nanti betul-betul mewujudkan tekadnya sebagai kabinet anti korupsi? Ya, pertama kalau merujuk kepada visi misi ada disebut revitalisasi pengawasan internal gitu. Jadi mesti real karena banyak teman-teman pengawas ini seperti BPKP atau inspektorat ini kan seperti pengawas tapi tidak punya taring. Karena mereka malah takut dengan yang diawasi, takut karirnya segala macam. Mesti ada kebijakan real bagaimana soal independensi inspektorat BPKP untuk melakukan pengawasan. Kemudian yang kedua, di visi misi juga dikatakan mendukung penegak hukum, bukan cuma soal penghasilannya, tetapi juga tidak melakukan intervensi. Ini penting ini. Tidak intervensi ini penting, jangan sampai kejadian seperti setiap kasus Setia Novanto ya seperti yang dilakukan oleh Ketua KPK yang lalu terjadi. Bagaimana Presiden Jokowi melakukan intervensi untuk menempatkan KPK waktu itu agar tidak atau menghentikan penuntutan perkara. Ini yang saya kira independensi penegak hukum saya kira menjadi satu hal yang penting. Kemudian yang berikutnya menurut saya yang penting juga tadi seperti disinggung adalah soal pendanaan politik. Jadi APBN kita ini mampu, nilainya tidak seberapa dibandingkan APBN kita, tetapi daya rusaknya nih karena korupsi politik ini kan sumber segala praktek korupsi yang lain gitu kan. Akarnya dari situ ini. Sepanjang itu tidak diselesaikan itu akan pasti memicu banyak praktek korupsi yang lain seperti praktek korupsi suap dalam jabatan atau kemudian bahkan korupsi ekspor impor. Hampir semua kebijakan Pak Prabowo nggak akan jalan kalau kemudian soal korupsi, soal pendanaan politik tidak dibenahi. Oke, baik, Kang Aceh Hasan. Apa sebagai mitra koalisi yang kira-kira harus segera diwujudkan agar publik ini punya harapan bahwa anti korupsi ini betul-betul akan nyata dalam kabinet Pak Prabowo nanti? Ya, tentu kami tidak mau bertaruh juga dengan target untuk mencapai cita-cita bernegara lah gitu. Normatifnya seperti begitu. Pertaruhan itu tentu harus ditunjukkan dengan bagaimana ya pemerintahan ini harus bersih. Karena pengalaman di negara manapun ya, tidak ada negara yang berhasil kalau negara tersebut korup. Nah, soal sistem, kita telah memiliki sistem tersebut. Tinggalkan sekarang ini bagaimana kita implementasikan secara visi misi tadi saya kira secara jelas pasti akan diwujudkan di dalam kerja-kerja teknis. Memastikan supaya misalnya tentang bagaimana sistem pengawasan internal diperkuat, sistem pengawasan eksternal diperkuat, penguatan penegak hukum harus menjadi komitmen bagi pemerintahan yang nanti akan dipimpin oleh Presiden Prabowo. Nah, tinggal sekarang bagaimana juga publik bersama-sama mengawasi kinerja dari baik pemerintahan maupun penegak hukum itu sendiri. Nah, bagi kami ya, kalau kami tidak konsisten dengan apa yang kami lakukan, tentu pertaruhan sekali lagi karena ini negara demokrasi, maka pasti rakyat akan kecewa terhadap apa yang menjadi komitmen yang telah kami janjikan kepada masyarakat tersebut. Oke, baik. Kang Gunggun, dalam bayangan Anda agar retorika ini menjadi nyata dan harapan itu publik tumbuh kembali, 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Prabowo? Menurut saya yang paling penting di awal, entah itu 100 hari atau 1 tahun pertama itu, menunjukkan komitmen dalam proses politik anggaran yang akuntabel. Contoh ya Mas Budiman, ini kan bicara soal mulai dari proses perencanaan, alokasi, implementasi, termasuk titik-titik simpul korupsi itu kan seperti misalnya perizinan di berbagai tempat, kemudian juga kalau kita lihat hal lain seperti misalnya bagaimana sumber daya alam, itu juga kerap kali dipertukarkan oleh untuk gitu ya kelompok yang sedikit orang dan itu kemudian membentuk sistem kartel dan itu bisa jadi jebakan dalam konteks demokrasi bisa terjadi retrogresi demokrasi.
Dan itu salah satunya bisa menjadi juga jebakan pada Pak Prabowo dan pemerintahannya. Salah satu yang menjadi catatan saya di forum ini adalah gejala ini dimulai dari yang disebut dan groupthink. Jadi ada batasan afiliatif pada sosok, entah itu presiden, entah itu ketua umum partai, dan groupthink itu menguat, akhirnya kemudian siapapun yang ada di kelompoknya saling menutupi. Nah, pada saat terjadi saling menutupi itulah maka benih-benih korupsi yang awalnya mungkin saja tidak disengajakan, tetapi akhirnya kemudian menjadi sistem, dan itu akhirnya menjadi terinstitusionalisasi, baik itu di partai maupun di birokrasi pemerintah. Makanya kemudian groupthink itu harus didekonstruksi melalui apa? Komitmen kebijakan Pak Prabowo sendiri. Contoh misalnya di kabinet yang saya yakin ini jumlahnya akan banyak sekali, ya, menterinya banyak, wamennya banyak, kepala lembaga atau badannya banyak. Nah, tinggal sekarang apakah hanya kuantitas, apakah juga kemudian dibarengi ya dengan kualitas kontrol terhadap sebaran orang dan nomenklatur baru yang itu tentu saja membutuhkan kontrol internal dan eksternal tadi, sehingga kemudian kita mulai dari komitmen di awal-awal. Kenapa? Ini akan menyangkut yang disebut dan public trust. Dan public trust itu menjadi modal sosial bagi apapun yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo di kemudian hari. Oke, Pak Nus, apa 100 hari kira-kira dibayangkan oleh PDIP agar komitmen ini betul-betul mewujud dan tercipta betul kabinet yang anti korupsi? Kebetulan memasuki 2025, rekan-rekan semua tentu sangat paham terjadinya kondisi ekonomi makro yang tidak begitu membuat nyaman di dalam membangun. Ini sebetulnya saatnya untuk melakukan recovery secara total, sehingga penyadaran soal memberantas korupsi inilah saatnya untuk kembali merecovery. Maksudnya adalah telah terjadi kerusakan struktural yang parah sebetulnya. Yang ini sebetulnya kita baru menikmatinya, akibatnya ya pada saat kondisi sekarang ini. Apa bentuknya? Munculnya ketidakpercayaan terhadap negeri kita sendiri. Kira-kira kalau mau investasi di Indonesia itu tingkat kesulitannya atau efisiensinya seperti apa? Ini membuat berat lagi. Sehingga sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo menurut saya sudah tepat saatnya. Sekarang mengingatkan dan sekarang kembali lagi untuk membuktikan apa yang disampaikan tersebut bisa segera memunculkan sebuah kepercayaan itu tadi. Oke, baik. Ini jadi itu sebetulnya harapannya 100 hari ya segera tampak itu. Oh, ini memang sungguh-sungguh. Hanya yang terakhir kami mohon, karena juga jangan sampai memberantas itu juga menjadi alat politik. Nah, ini alat politik ya? Ya, karena jangan sampai bahwa nanti Pak Daniel sepertinya kok kayaknya terkait dengan hal kasus apa. Alat politik yang benar ya, nanti kalau tidak, nah ini berarti penekanan seperti ini yang membuat langkah-langkah menjadi alat politik tersendera ini juga ini menjadi. Bung Daniel, jadi gimana menanggapi respon-respon itu? Saya mau mulai dari pendekatan Pak Prabowo belakangan ini sering mengendos dua buku. Pertama itu buku yang ditulis oleh Ray Dalio yang judulnya Why Nations Succeed and Fail. Itu sering di endorse oleh Pak Prabowo untuk dibaca oleh pembuat kebijakan. Sebelumnya Pak Prabowo juga sering endorse yang tulisan Darren and Robinson Why Nation Fail itu. Pak Prabowo ingin mengingatkan bahwasannya pentingnya penguatan institusi yang inklusif. Nah, institusi yang inklusif itu kan mengisyaratkan banyak hal, artinya partisipasi publik, kemudian termasuk adalah penguatan institusi yang
transparan dan sebagainya, ada birokrasi yang kuat dan sebagainya. Nah, langkah-langkah itu ingin dimulai Pak Prabowo, belajar dari alasan bagaimana satu pemerintahan, satu nation itu bisa sukses. Nah, tentu Pak Prabowo memulainya itu dengan pendekatan, karena jargonisasi yang sering kita gunakan hilirisasi, tentu dalam pendekatan pengelolaan pemerintahan ini pun melakukan pendekatan hilirisasi. Dari sisi hulu, tentu dari sisi hulu ini pemberantasan korupsi dari sisi hulu ini penting sekali. Misalnya kan kalau tadi Mas Danang sebutkan ada korupsi yang selama ini jarang terjadi dan itu sangat tradisional kan korupsi-korupsi di APBN, tapi sebenarnya korupsi yang advantage itu adalah di sosok hulu, terutama di sisi penerimaan. Nah, penguatan dan pengawasan potensi korupsi di sisi hulu ini itu harus dan akan segera dilakukan. Baru sampai kemudian dari sisi hilir, tentu APBN-nya itu sendiri, dari sisi spending dan macam-macam. Nah, itu perlu dilakukan Pak Prabowo. Namun di sisi lain Pak Prabowo juga dihadapkan dengan dilema kondisi geopolitik dan geostrategis yang tidak mudah di luar. Tadi saya kutip lagi satu buku yang juga sering direkomendasikan Pak Prabowo hari-hari ini, itu banyak tulisan yang ditulis oleh John Mearsheimer terkait dengan geopolitik dan geostrategis, pendekatan politik Pak Prabowo dalam konteks kondisi geopolitik dan geostrategis ini adalah pendekatan politik realis. Artinya ada ancaman serius upaya hegemoni dari bangsa-bangsa yang kuat pada hari ini, dan itu menuntut Pak Prabowo untuk memastikan kekompakan di dalam negeri itu diciptakan, keguyuban di dalam negeri, di dalam rumah dalam tanda kutip kita itu kuat, itu penting, dan itu sangat mempengaruhi kebijakan politik Pak Prabowo hari ini. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi kondisi global yang sangat dinamis, bahkan cenderung bisa mengarah pada anarkis. Oke, baik Bung Daniel, Bung Aceh, Pak Nus, Kang Gunggun, dan Danang Widoyoko. Kegagalan memberantas korupsi akan menyebabkan bangsa ini masuk dalam democratic transition trap berkepanjangan. Pada sisi lain, bangsa ini akan masuk dalam jebakan korupsi berkelanjutan yang bisa mengancam eksistensi negara bangsa. Korupsi adalah perampasan keji karena ia merampok hak fakir miskin. Korupsi mengosongkan isi piring mereka yang kelaparan. Komitmen Prabowo memberantas korupsi patut didukung. Demikian Satu Meja di Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.